Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mendeko Purnomo. Saya dosen program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember. Kualifikasi saya adalah Teknik Elektro dengan bidang keahlian Otomasi dan Elektronika. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu selama menjadi dosen pada Teknologi Rekayasa Mekatronika sejak tahun 2020, yakni elektronika analog, PLC dasar, dan PLC lanjut, SCADA dan HMI, serta pneumatik. Pada video kali ini, saya secara khusus akan membahas terkait dengan perkuliahan elektronika analog dengan pokok bahasan transistor. Mata kuliah ini diampu oleh dua orang dosen dengan bobot SKS, yakni 21, yaitu 2 SKS perkuliahan dan 1 teori praktek. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang simulasi rangkaian elektronika, konsep dasar semikonduktor, dasar dioda dan rangkaiannya, tipe-tipe transistor, dan operasional amplifier, serta aplikasinya pada bidang mekatronika. Sedangkan kemampuan yang diharapkan serta mahasiswa menempuh mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami sistem penyimpangan energi secara elektrik, mahasiswa mampu menunjukkan tanggung jawab mandiri dan bekerja dan bermutu, mampu menjelaskan tentang konsep semikonduktor, mengerti berbagai tipe diode, menelaah transistor dan menganalisis, serta operasional amplifier. Pada mata kuliah ini, interaksi yang dapat dilakukan yakni dalam perkuliahan, saya selalu menyampaikan materi secara terbuka, yakni mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan atau terhadap isu-isu teknologi terkini, serta menjawab pertanyaan dari saya secara langsung agar perkuliahan dapat berjalan secara dua arah. Sebagai media, e-learning, Google Drive maupun Google Form saya gunakan untuk pengumpulan berbagai tugas, baik tugas mandiri maupun tugas terstruktur ataupun kelompok. Berikut adalah asesmen, yaitu cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa terkait perkuliahan yang sedang dilaksanakan. Sistem penilaian pada perkuliahan yang saya ampu selalu saya sampaikan pada awal pertemuan, yakni pada saat kontrak kuliah, supaya mahasiswa mengetahui dari kegiatan apa saja yang dinilai dapat mendapatkan pembagian dan bobot yang berlebih dengan pembagian yang selalu saya sampaikan pada saat kontrak kuliah di awal. Berikut merupakan cuplikan video perkuliahan saya pada mata kuliah elektronika analog. Selamat menyimak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, saudara semuanya sehat? Sehat. Nah, semoga semuanya sehat ya. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga di perkuliahan ini kita diberikan pemahaman ilmu yang maksimal dan tentunya bermanfaat. Berdoa, silakan. Selesai? Oke. Pada pertemuan kali ini saya membawakan transistor ya. Jadi di elektronika analog pada pertemuan ke-9 ini adalah judulnya transistor ya. Transistor itu adalah komponen elektronika ya. Zaman dulu mungkin saudara sudah kenal apa sih transistor. Mungkin kalau masih belum kenal, saudara pernah tahu radio ya, tahu
tape atau handphone misalnya ya, kalau dibuka di dalamnya itu pasti ada banyak transistor. Transistor itu adalah sebuah komponen elektronika yang umumnya di situ mempunyai 3 kaki ya. Dipahami dulu, kakinya ada 3. Nah, fungsinya di sini itu sebagai satu untuk menguat, bisa sebagai switch atau saklar. Yang ketiga itu sebagai pengatur. Oke, nanti saudara bisa langsung tanya saja ke saya, apa itu transistor. Misalnya kalau transistor diaplikasikan di dunia elektronika misalnya, silakan langsung ditanyakan ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja ditanyakan fungsinya transistor itu untuk apa Pak, misalnya seperti itu. Atau Pak, kalau transistor begini bagaimana? Itu ya, langsung aja. Oke, kita ngomong sejarah dulu ya. Di awal sejarahnya dari transistor itu berawal dari tabung hampa. Dulu tahun sebelum negara kita merdeka ya, 1941 itu ditemukan tabung hampa. Nah, di tabung hampa ini ada beberapa kelemahan. Dulu kalau saudara tahu radio yang besar itu, mungkin sekarang masih adanya di museum atau di rumahnya nenek gitu ya, ada radio yang besar sekali. Dari situ ada ya kayak mobil segini. Nah, itu namanya tabung hampa. Nah, tabung hampa itu dia punya kelemahan, dimensinya besar, berat, mudah pecah karena tabungnya itu terdiri dari kaca ya, kaca, terus menghasilkan panas dan juga menunjukkan daya besar. Nah, di sini tabung hampa lama-lama tergeser setelah ditemukannya transistor ya. Jadi tabung hampa itu sebenarnya awalnya itu cikal bakal dari transistor. Nah, transistor ini ditemukan oleh William Scotty dan timnya pada Bell Telephone Laboratory pada tahun 1947. Ya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka ya. Nah, setelah itu mengalami perkembangan sangat pesat sekali ya di tahun tersebut. Setelah itu 55 di awal kayak gini ya transistornya. Tahun 55 itu sudah membuat transistor yang bisa seukuran kuku. Nah, di sini. Nah, setelah itu tahun 57 tambah kecil lagi. Tahun 67 sudah bisa bikin sebuah IC. Jadi di perkembangan transistor yang ada di dunia itu sangat cepat sekali. Nah, kalau saudara tahu di handphone atau di komputer, di dalamnya itu terdapat chip. Di dalam chip itu terdapat jutaan bahkan miliaran dari transistor. Jadi transistor ini adalah cikal bakal dari sebuah chip atau sebuah IC. Di situ fungsinya dia adalah melakukan sebuah kalkulasi matematis, menyalurkan arus, sebagai saklar dan lain-lain. Itu fungsinya dari transistor. Nah, dari sini kita lanjut lagi ke arus dari transistor. Jadi arus transistor ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa arus dari transistor itu mulai dari basis, dasar dari kolektor ditambah dengan arus basis menuju ke emitor. Jadi arusnya dari kolektor ditambah basis, ini kan panahnya ke bawah, maka pertumbuhannya di emitor. Gitu. Nah, ini arus konvensional.
Nah, kalau aliran elektron, di mana di hukum listrik, di dasar listrik, aliran elektron itu berlawanan dengan aliran arus. Jadi kalau aliran elektron berlawanan dengan arusnya, maka dari emitor keluar ke basis dan keluar juga ke itu aliran elektron. Tapi di sini kita akan mempelajari semuanya tentang arus, ya. Kita tidak mempelajari aliran elektron, tapi kita nanti fokus banyak mengulas tentang aliran dari arus. Dimana kalau IE itu adalah arus emitter, kalau IB arus basis, kalau IC arus kolektor. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ada nanti istilahnya IE, IB dan IC. Tiga ini yang kita pegang dulu, ya, karena di sini sangat penting, di mana IC itu adalah arus kolektor, IB arus basis, dan IE arus emitter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Belum ada ya? Oke. Oke, saya mohon maaf, ini harusnya panahnya keluar ya. Ini kan tadi disebutkan arah arus listrik, bukan arah arus elektron. Tapi di sini yang saya gambarnya ini arah elektron, ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya arus transistor dari hukum Kirchhoff, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa IC ditambah IB itu sama dengan IC. Jadi arus dari kolektor ditambah arus basis sama dengan arus emitter. Ya, ini nanti berlaku kebalikannya juga. Ini untuk transistor yang NPN. Kalau PNP sama juga, arus yang masuk ke emitter dikurangi arus yang ke basis dan juga dikurangi arus yang ke kolektor. Itu kalau yang PNP. Kalau yang NPN sama, nanti fungsinya juga sama. Jadi kalau yang NPN, IE ini adalah penjumlahan IC ditambah IB, seperti itu, ya. Hampir semua elektron emitter mengalir ke kolektor, sehingga IC sama dengan IE. Jadi yang dikatakan di poin kedua ini, IB itu bisa dikatakan sangat kecil, ya. IB itu bisa dikatakan sangat kecil sekali. Jadi hampir semuanya arah elektron dari IE itu mengalir ke IC. Yang ke IB bagaimana? Yang ke IB sangat kecil, ya. Nanti ada klausulnya kenapa kok sangat kecil, karena di situ pintu itu butuh men-trigger sangat kecil sekali, maka tegangannya berapa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Tekanan syaratnya transistor ini bekerja adalah basis itu punya tegangan 0,6, hanya 0,6. Jadi 0,6 saja terhadap emitter, basis 0,6 terhadap emitter, maka transistor itu sudah bekerja, gitu, ya, sudah bekerja. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya adalah current gain, atau biasa disebut dengan beta, arus penguatan transistor. Jadi arus kolektor dibagi dengan arus basis. Jadi di sini adalah arus penguatannya berapa, gitu. Misalnya ini beta DC-nya, IC dibagi dengan IB. IB-nya sangat kecil sekali, nanti itu akan mempengaruhi dari IC-nya. Gitu. Jadi beta DC-nya itu bisa sampai 100 sampai 300, ya.
untuk transistor yang daya rendah. Kalau untuk transistor yang daya tinggi, beta DC-nya itu dari 20 sampai 100 ya. Jadi penguatannya berapa kalinya? Jadi di basis ini cukup sangat kecil sekali, bisa sampai 100 kali lipat dari IB. Jadi IC itu bisa 100 kali lipat dari IB. Jadi itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Bingung ya? Bingung, masih bingung. Oke. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya berikan latihan soal ya. Dari latihan soal ini saudara akan tambah pemahaman ya, pemahaman selanjutnya supaya saudara lebih paham terhadap beta DC ini. Sementara dianalogikan ya. Jadi kalau transistor itu dianalogikan seperti water tank ya, atau tangki air. Jadi begini, kolektor itu katakanlah sebuah tandon air ya. Kolektor itu sebuah tandon air dan emitor itu adalah muaranya ya. Emitor itu adalah muaranya. Jadi basis itu adalah kuncinya, kunci pintu airnya. Ini sudah bisa diisi air penuh. Kalau basisnya tidak dibuka, maka emitor tidak akan membuka. Ya, emitor tidak akan membuka. Emitor ini akan membuka ketika basis ini diberikan aliran air. Ya, ini kan ceritanya kita sekarang cerita air, bukan cerita arus ya. Sementara karena ini dianalogikan, maka kita sementara ceritanya air. Diberikan air sedikit, maka tutupnya ini akan ke atas. Nah, kalau ke atas maka airnya akan keluar seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaannya begini, apabila C-nya ini saya berikan air terlalu banyak, ya, airnya terlalu banyak, apakah ada kemungkinan B ini rusak atau tidak bisa di sistem ini tidak bisa menampung sehingga air itu tiba-tiba lolos dari C ke E? Bisa nggak? Bisa? Setiap dam atau setiap penampungan air itu pasti ada apanya? Kapasitas ya, ada kapasitas, ada kemampuannya. Nah, pasti di situ ada sebuah kemampuan maksimal. Jadi di situ kita pasti ada di dalam transistor itu nanti ada namanya datasheet. Di dalam datasheet itu ada data-data dari transistor tersebut, ada kemampuan dari transistor itu. Nah, jadi di situ ada kemampuan transistor ini untuk menampung arus atau menampung tekanan, sehingga dari basis ini kalau sudah besar maksimal ini akan lolos, nggak bisa dioperasikan. Itu ada seperti itu. Nah, di sini maka di transistor itu ada sebuah tertera di datasheetnya, misalnya kemampuannya sampai 60 volt atau kemampuannya sampai 100 volt untuk menahan sebuah tekanan. Kalau lebih dari itu ambrol, gitu ya, sampai dari itu bor. Jadi tidak bisa menjangkau atau tidak bisa menahan dari tekanan itu. Jadi tidak bisa dioperasikan. Tekanan itu langsung. Nah, maka dari itu
kalau masih di dalam kemampuannya, maka basis ini dapat mengendalikan, basis ini dapat mengontrol. Kalau basis ini dapat mengontrol, maka akan enak bekerjanya. Tapi kalau sudah di luar itu, di luar kapasitasnya dari transistor, nggak bisa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke. Nah, ini sudah agak lumayan. Mungkin nanti tambah ngantuk. Oke, sekarang umumnya adalah common emitter, di mana rangkaian common emitter itu kita menyalakan atau mengaktifkan rangkaian transistor dengan common emitter. Nah, di sini ini kan FC, ini VCE itu adalah tegangan kolektor emitter, VBE adalah tegangan basis emitter. Oke, saya sekarang ada pertanyaan, ya. Kalau VBB itu apa? Sumber tegangan, ya. Sumber tegangan. Sumber tegangan VBB. VBB itu yang betul ada lagi, ya. Maksudnya coba. Tegangan basis, ya. Jadi tegangan basis, ya. Kalau VBB itu adalah tegangan yang mensuplai basis. Nah, kalau VCC, ya, tegangan kolektor. Jadi voltage common kolektor. Jadi tegangan yang mensuplai kolektor ini masuk ke sini, terus keluarnya ke emitter. Tegangan yang mensuplai basis. Nah, kalau VCC, ya, tegangan kolektor. Jadi voltage common kolektor. Jadi tegangan yang mensuplai kolektor ini masuk ke sini, terus keluarnya ke emitter. Dari basis masuk sini, keluarnya ke emitter. Gitu. FP ini untuk menghambat nilainya basis, FC ini untuk menghambat nilainya kolektor. Oke, coba diperhatikan dulu, ya, rangkaian common emitter. Jadi semuanya di-groundkan dengan emitter. Jadi emitternya dihubungkan dengan ground. VBB sumber tegangan. Di sini nilainya cukup rendah, ya, 5 sampai 15. Terus arus basisnya dikontrol oleh RB, ya, arusnya dikontrol oleh RB. Kalau VCC adalah sumber tegangan, ini resist bias, jadi dibias maju, ya. Ini kan sama dengan dioda, ya, resist bias, dibias maju. VCE adalah tegangan antara kolektor dan emitter. Untuk rangkaian daya rendah 1 sampai 15 volt. Jadi di sini VCE-nya adalah 1 sampai 15 volt. Oke, mungkin ada ditanyakan. Kalau tidak ada ditanyakan, saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan soal-soal supaya lebih pemahamannya saudara lebih jauh lagi. Gitu. Oke, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.